Halo, Assalamualaikum. Infinix baru aja rilis smartphone baru lagi, yang kali ini dari seri Smart ya, Smart 6 Plus atau Smart 6 Plus. Nah, ini highlight fiturnya kurang lebih mirip-mirip sih. Dia pakai baterai 5000 mAh besar. Nah, sekarang RAM-nya sudah punya virtual RAM. Jadi 3 RAM yang fisikal masih bisa ditambah 3 GB lagi RAM yang virtual. Jadi total 6 GB ya, dengan storage 64 GB. Nah, dibandingkan pesaingnya, secara besaran dan secara spek yang ditawarkan, ini mungkin bisa jadi mirip-mirip, tapi dijual di level harga yang lebih terjangkau lagi. Dan ini adalah warna Miracle Black ya. Oke, sudah dibuat di Indonesia oleh PT Yifang Cargo Mutiara di Tiga Raksa, Tangerang. Dan ini dia highlight speknya. Seperti biasa ada di bagian belakang. 3+64 RAM dan storage ya. Kemudian Android-nya sudah Android 12, walaupun Go Edition ya. Ini adalah kabar baik, karena beberapa smartphone di level harganya, bahkan lebih mahal dari ini, masih berkutat di Android 11. Kemudian kamera depan 5 MP fixed focus with dual flashlight, kamera belakangnya 8 MP plus AI lens, dual kamera, dual flashlight. Kemudian ini masih 4G ya, octa-core 12 nanometer prosesornya, itu adalah MediaTek Helio G25. Nampaknya masalah kelangkaan chipset sudah mulai bisa diatasi hingga pada pakai MediaTek seri G lagi ya. Kemudian layarnya, nah ini makin besar juga dibandingkan Smart sebelumnya. Sekarang layarnya 6,82 inci HD Plus Sunlight Display dengan resolusi HD Plus tentu saja barusan. Lalu apalagi yang belum nih? Baterainya sudah, layar sudah, dan ada DTS audio ya. Sekarang kita lihat langsung penampakan dari smartphone-nya, karena kalau ngelihat di sosmednya Infinix katanya layout kameranya berubah nih. Layout kamera belakang ya, tentu saja ya. Oke, kita keluarkan smartphone-nya. Wih, warna hijaunya ngegedot ya, kalau kata orang Sunda. Kita keluarin dulu daftar paket di dalam penjualannya, di dalam box penjualannya. Oke, sudah semua. Pertama ada kabel charging atau kabel data, masih micro USB ya. Kemudian ada kepala charger. Oke, ini adalah 10 watt, 5 volt 2 ampere. Kemudian ya dapat hard case. Ini tipenya hard case ya, dengan finishing yang kurang lebih mirip dengan beberapa seri sebelumnya, punya tekstur bergaris-garis diagonal, dan kalau digesek-gesek kuku berbunyi, jadi membantu grip ya. Nah, ini hardcase-nya tipenya yang punya bump di atas dan di bawah saja. Pinggirnya nggak ada ya, bumpernya ya. Oke, lalu ada petunjuk pengguna. Kemudian ini adalah kartu garansi ya, dan daftar service center-nya. Bandung di Garuda dan di BEC. Oke, lalu ini dia, yang terakhir adalah SIM tray ejector. Kita akan perlu. Bentuknya you know lah ya, seperti apa. Dan ini dia Smart 6 Plus Full Screen Sunlight Display. Nah, menarik nih, nanti kita coba ya di video review mungkin untuk sunlight visibility-nya seperti apa. Kita tinggal, mantap. Ini Infinix harga, saya belum bocorin harganya ya. Untuk varian 364 ini harganya adalah Rp1.349.000. Saya belum tahu penjualannya di mana, tapi nanti akan saya cantumkan linknya di deskripsi ya. Di mana pertama kali dijual smartphone ini. Ya, ini dia warna Miracle Black-nya. Hitam keajaiban, hitam kayak kaca gini sih. Bisa ngaca. Tuh jelas banget kelihatan wajah saya di back cover-nya. Kalau dari atas susah kali ya. Nah, tuh kelihatan ya. Kemudian ya, ini dia layout kameranya yang baru. Jadi kameranya ada dua, yang satu 8 MP, yang satu lagi AI kamera saja. Di sini ada dua LED flash ya. Yang bulatan ini di bawah LED flash itu bulatan pemanis saja. Dan ada fingerprint scanner untuk sensor biometrinya di bagian punggungnya. Bentuknya rounded rectangle seperti itu. Ini cukup tipis ya buat ukuran sebuah smartphone dengan baterai 5000 mAh. Di sisi kanan ada tombol power dan volume rocker. Ini unibody sih, dari back cover ke pinggirnya. Udah mulai lurus-lurus desainnya, udah mulai kekinian. Tapi masih ada sedikit menyembul, kayak ya dibedain lah ya, nggak lurus-lurus banget di tepian pinggir dari back covernya. Di sisi atas tidak ada apa-apa, artinya tidak ada mikrofon kedua buat noise cancellation pas teleponan. Dan di sisi kiri kita lihat ada SIM tray ya. Kita akan buka tray-nya untuk ngelihat slotnya. Tereng teng teng.
Iyalah, handphone segini mah nggak mungkin enggak ya. Pasti triple card slot seperti ini. Jadi 2 nano SIM card plus 1 slot khusus micro SD. Dan kita lihat di sisi bawah, ya alhamdulillah ada loudspeaker di bagian bawah ini. Karena beberapa smartphone Infinix yang terjangkau biasanya mengandalkan earpiece sekaligus sebagai loudspeaker. Tapi ini enggak, dedicated ya. Kemudian ada port micro USB, mikrofon, dan jack audio 3,5 mm di situ. Nah, ini layarnya 6,82 inci, sudah terpasang anti gores ya. Dan punya drop notch V bentuknya di atas. Dan ini dia earpiece-nya. Ya udah, kita nyalain dulu ya, bentar ya. A few moments later. Oke, sudah masuk ke home screen, kelihatan kalau layarnya punya brightness yang cukup ya, makanya disebut sunlight display. Tapi memang kelihatan juga kalau ada jarak dari panel sentuh ke panel displaynya ya. Ini layarnya 6,82 inci HD+, dan tadi sudah saya setup untuk biometrinya. Ini adalah fingerprintnya. Cepat ya. Tuh. Oke, gagal. Karena nggak pas barusan. Tapi kalau pas, cepat loh. Ya, instan lah segitu. Dan sekarang face unlock. Wih, mantap. Berhasil juga dengan cepat. Ya, segitu cepat lah ya. Dan yang paling penting ada raise to wake-nya nih. Di handphone harga 1,3 jutaan. Ini saya belum connect wifi, kita langsung cek storage-nya dulu ya. About phone-nya biasanya ada di atas handphone Infinix sekarang. Ya, di My Phone ini Infinix Smart 6 Plus XOS 10.6, tapi ini Android Go Edition ya. Kayaknya di kamera rada-rada silau, kita turunin bagian putihnya. Oke, udah kelihatan Android 12. Dengan security update, lumayan update nih, 5 Juni 2022. Dan ya, keluarin easter egg-nya. Oke, bener ya, Android 12. Kemudian modelnya Infinix X86823C, Helio G25 betul. Android 12, 5 megapiksel di depan, 8 megapiksel, 2 kamera di belakang, ROM-nya 64 GB, RAM-nya 3+3 ya. Kemudian baterainya 5000, screen-nya HD 720x1640 HD+. Nah, sekarang kita lihat storage. Storage-nya ada di sini. Dari 64 GB, terpakai 21% alias 13,48 GB. Free-nya berarti sekitar 50,52 GB. Apakah itu sudah termasuk dengan ini? Memfusion. Oke, Memfusion-nya udah menyala ya, 3 GB. Jadi, free-nya masih ditambahin 3 GB lagi bisa. Kalau dimatiin, jadi 53,52 GB. Oh enggak, dimatiin. Oh bisa matiin, tapi kalau nggak mau dimatiin, paling kecil di 1 GB ya. Pilih-pilih aja lah, kamu butuh storage atau butuh RAM besar. Tapi tentunya RAM ini juga speed-nya tidak akan sama dengan speed RAM fisikal ya, karena tergantung dari tipe storage yang digunakan juga. Saya belum tahu ini apakah pakai eMMC atau UFS. Nanti di video review kita benchmark aja lah biar tahu storage yang digunakan ya. Ingetin saya kalau lupa. Oke, kemudian kita lihat bloatware-nya sekarang. Ada AHA Games, Beast, Boomplay, CNN Indonesia. Filesnya ada 2 tuh, File Manager sama Files. Kemudian High Browser dan High Translate itu bawaannya dari XOS. Ada Facebook Lite, mau dihitung? Nggak usah lah ya. Palm Store juga bawaannya, udah ada Google Maps juga. Travelin 5. Iya, dikit banget si ininya, bloatware-nya. Makanya tadi free storage-nya masih besar ya. Karena ini Android Go Edition juga, makanya dipilih beberapa aplikasi juga yang Go nih, kayak Google Assistant Go, kemudian Google Go, Facebook-nya Facebook Lite, dan udah sih yang lainnya normal-normal aja ya. Kamera, saya mau tahu apakah ada mode portrait, karena kan lensa kedua tuh buat AI. Oh, ada portrait. Kalau kamera depan, ada portrait juga ya. Jadi portraitnya pakai satu lensa, tidak pakai lensa depth. Sementara buat video, harus, oh iya, Full HD. Depan, belakang juga harusnya sama. Karena 8 megapiksel sama 5 megapiksel ya. Ada timelapse sisanya. Video, AI Cam, Beauty, Portrait, AR Shot, Panorama, dan Dokumen. Oke, itu dia settingan kameranya. Saya mau liatin dikit fitur-fitur di XOS ini. Buat teman-teman yang mungkin belum familiar dengan XOS.
Ada special function yang main function tadi, kemudian ada gesture ya. Ada tap to wake ada, music gesture ada, flip to mute juga ada, screenshot dengan 3 jari juga ada, tapi tidak otomatis atau tidak default dinyalakan ya. Yang raise to wake, kalau kamu pakai face unlock itu otomatis dinyalakan untungnya dan cepat. Kemudian ada XOS Lab. Oh, ini butuh wifi sih. Kita connect wifi yuk sambil ngecek ada software update atau enggak. Oh ya, jangan lupa di XOS swipe di kiri buat notif, swipe di kanan tarik dari atas layar ke bawah itu buat toggles atau control center seperti ini. Kembali ke XOS Lab, check for updates. Try new OS feature first, no new features available. Oke, nggak ada. Sekarang kita cek sistem update-nya kalau gitu. Online update. Tadi security patch-nya di Juni ya. Udah ada update sebesar 81,16 MB, tapi security patch-nya masih di 5 Juni juga tetap. Ya lumayan lah dapat update ya. Navigasi bisa diubah juga, mau pakai gesture atau 3 tombol seperti itu. Saya selalu pakai gesture karena udah terbiasa, jadi selalu nyari Android yang bisa gesture tentu ya. Tidak ada NFC tentu saja, termasuk tidak ada fitur yang buat ini ya, buat tidak bisa dilihat sama orang lain dari pinggir layarnya, karena ini pakai Android Go Edition, jadi mungkin fiturnya banyak diperingkas, dikurang-kurangin, biar storage-nya tidak makan banyak dan juga tidak terlalu membebani RAM sama prosesor ya, karena ini pakai Helio G25. Helio G25 sebetulnya bisa aja kalau mau dipakai buat install PUBG gitu ya, main, tapi tentu saja tidak akan nikmat. Kalau game-game casual sih udah nggak ada masalah ya. Tinggal sisanya storage, audio, speaker, stereo atau tidak, dan lain-lain kita akan coba di video review saja. Tapi ini dia, Infinix Smart 6 Plus yang di level harganya terasa lebih murah dibandingkan pesaingnya dengan prosesor yang sama, besaran baterai yang sama, layar yang sama, dan RAM serta pilihan storage yang sama ya. Mungkin pesaingnya bisa jual di 1,5 juta ke atas. Infinix bisa lepas ke pasaran di harga Rp1.349.000. Nanti cek lagi di pasaran harganya berapa pada kenyataannya, karena itu adalah harga resmi yang ditetapkan oleh Infinix. Tunggu aja reviewnya. Semoga ya ada waktu, ada umur, kesehatan, kesempatan, dan juga rezekinya ya, biar cepat-cepat keluar video reviewnya. Terima kasih udah nyimak unboxing kali ini. Dan ya, back covernya udah mulai kelihatan kotor sih. Karena memang glossy seperti ini, maka jangan lupa pakaikan hardcase-nya tadi ya. Oke, gitu aja video unboxing kali ini Infinix Smart 6 Plus dari kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.